Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini gue akan lanjutin rangkuman novel Mauga Queen novel 3 gue yang udah sampai volume 12 atau lanjutan animenya part 25. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin tonton dulu biar kalian paham dengan alur ceritanya. Gak terasa udah sampai volume 12 aja guys. Oke lah, mari kita simak prolog untuk volume ini. Prolog untuk volume ini berjudul Tiran Kehancuran. Tepatnya 14.000 tahun yang lalu dari timeline saat ini, terdapat kapal super besar yang terus mengarungi kedalaman Laut Perak, dan kapal itu bernama Lonelia yang di dalamnya terdapat lautan pepohonan. Akar dari pohon-pohon di sana sampai menjulang keluar gelembung dan terus menyerap cahaya Laut Perak atau embun api yang ada di dalamnya. Berbeda dengan dunia lainnya yang malah membocorkan embun apinya, kalau ini malah bisa menyerap langsung. Makanya laut pohon yang ada di dalam kapal super besar itu memiliki kekuatan magis yang sungguh besar dan sering dikenal sebagai laut pohon yang tidak bisa diganggu-gugat. Orang yang menguasai wilayah itu adalah Tuan Dua Raja atau Noah dan Ronculus sebagai pelayannya. Cuma Ronculus itu hidup dalam bayangan Dua Raja, walaupun bisa mempunyai wujud sendiri tapi tetap terhubung dengan tubuh Dua Raja. Jadi akar Ronculus berada di dalam tubuh Dua Raja. Penampilan Dua Raja sendiri digambarkan seperti pria janggung dengan rambut perak yang cukup panjang dan memiliki mata kromatis dengan jubah yang melambangkan senja. Udah pasti nih orang penampilannya wibawa banget. Bahkan karena kekuatannya tubuh Dua Raja sampai melawan gravitasi atau mengambang. Waktu itu Noah berniat menghentikan pusaran yang ada di kedalaman Laut Perak dengan kekuatannya. Walaupun awalnya Ronculus menentangnya, tapi Noah sudah membulatkan tekadnya. Jadi waktu itu ada pusaran di kedalaman Laut Perak dan itu sangat besar hingga bisa menyerap apapun, bahkan dunia sekalipun. Mereka menyebutnya sebagai bencana Laut Suci Ginshui dan Dua Raja berniat menghentikan pusaran itu. Awalnya Ronculus tetap ingin ikut, tapi Noah tidak mengizinkannya. Makanya saat Dua Raja melawan Anos, hanya Ronculus yang ada di dalam tubuh Dua Raja karena akar Noah sudah pergi atau menghentikan pusaran bencana. Kabar tentang Dua Raja yang akan menghentikan pusaran bencana cukup terdengar di kedalaman Laut Perak pada saat itu. Dan ada satu orang yang tidak menerima kepergiannya, karena menurut orang itu terlalu rendah jika Dua Raja sampai mati karena pusaran bencana. Orang yang tidak menerima itu adalah Raja Iblis pertama atau Amura. Gue agak bingung nyebutnya Amura atau Amuru guys, atau malah Amur. Mereka sudah seperti rival di kedalaman Laut Perak guys. Saat itu Aurora yang menjadi penghalang Lonelia pecah menjadi 7 bagian karena Amura menerobos masuk menggunakan kapalnya. Seketika laut pohon langsung terselimuti kegelapan karena kekuatan Raja Iblis pertama Amura. Kalau digambarin mungkin Amura seperti Anos di dalam mode BDS-nya guys. Dia juga memiliki mata yang mirip seperti Anos. Dan partikel hitam terus bocor dari tubuhnya. Ronculus yang melihat kalau itu Amura langsung waspada dan menghadangnya. Lalu Ronculus menanyakan sudah lama sekali kau tidak muncul. Amura malah menanyakan balik pada Ronculus, apakah tuanya akan pergi menuju kematian. Tapi Ronculus tidak menerima kalau tuanya akan menuju kematian karena Ronculus yakin kalau Dua Raja pasti akan kembali. Saat itu Dua Raja menemui Amura sambil menggambar sihir dan memasukkan Ronculus ke dalam bayangannya. Dua Raja tidak ingin Ronculus terkena serangan nyasar karena Amura pasti akan mengajaknya bertarung. Setelah itu Amura bertanya pada Dua Raja, kenapa kau tetap pergi? Dua Raja hanya menjawab kalau kepergiannya sebagai bentuk balas budi. Entah balas budi pada siapa guys. Tapi menurut Mimin sih balas budi pada Laut Perak yang selama ini terus memberikan segalanya. Makanya Dua Raja berniat pergi untuk menghentikan pusaran bencana agar tidak menelan segalanya yang ada di Laut Perak. Namun Amura tidak menerima kepergiannya. Saat itu Amura melepaskan partikel hitamnya hingga membuat laut pohon bergetar dan semuanya terhempas karena kekuatannya. Dua Raja juga mengeluarkan 7 bintang hitam dan biru untuk melawan kekuatan itu. Mereka terus bertarung dengan kekuatan yang sungguh besar sampai gelembung yang menutupi Lonelia bocor dan air dari Laut Perak masuk seperti hujan cahaya. Lalu Dua Raja menciptakan api bintang biru yang sangat besar, sedangkan Amura menciptakan 7 spiral sihir dan melepaskan api Egilgron Angdroa. Serangan mereka pun bertabrakan, tapi cuma sampai situ prolog untuk volume ini guys. Dan mari kita masuk ke cerita utamanya. Di volume 11 sebelumnya, perang melawan dunia Balandia sudah selesai. Anos dan semua temannya juga masih berada di benua terapung Pablo Hitara. Dan di pagi harinya mereka semua panik karena mendengar Anos meneriakkan api Egilgron Angdroa di kamarnya.
7 spiral sihir juga sempat terbentuk di dalam penginapan, tapi untung saja apinya belum sempat dilepaskan oleh Anos. Karena Sasha dan Misa Necron langsung menerobos masuk ke kamar Anos dan membangunkannya. Walaupun mereka berdua langsung bergegas melarikan diri setelah membangunkan Anos, karena partikel sihir masih terkumpul di tangan Anos. Jadi ceritanya Anos itu ngigau guys. Karena Anos bermimpi sama kayak prolog tadi, nah Anos malah kegirangan sendiri sampai tak sadar hampir melepaskan Aegilgron Angdroa sungguhan. Untung dibangunin sama Sasha dan Misa, kalau nggak bisa lenyap tuh Pablo Hitara. Setelah Anos bangun, barulah Sasha dan Misa masuk ke kamar dan menanyakan apa yang Anos lakukan. Anos pun menceritakan pada mereka tentang mimpinya. Dan sebelumnya Ronculus memang sudah mengatakan pada Anos kalau ingatannya pasti akan bercampur dengan ingatan Anos karena mereka sekarang terhubung. Seperti ingatan Graham sebelumnya guys. Oh ya, kalau kalian nanya Ronculus di mana, kenapa kok nggak nongol lagi? Jadi Ronculus sedang melakukan hibernasi di antara tubuh Anos dan dua raja. Dia memang seperti itu guys. Ada kalanya Ronculus melakukan tidur panjang, tapi nanti dia juga terbangun dan bisa komunikasi lagi lewat tubuh Anos. Di sini Sasha menanyakan kenapa sihir Aegilgron Angdroa bisa ada sebelum Anos terlahir, padahal Anos menciptakan sendiri sihir itu di dunia Militia. Dan Anos juga tidak tahu kenapa sihir itu bisa diciptakan oleh dua orang yang berbeda di waktu yang berbeda pula. Bagi Misa, sihir-sihir Anos terlalu tidak masuk akal untuk dunia sekelas Militia. Jadi setiap dunia itu mempunyai keajaiban sihirnya sendiri. Misal, jika satu sihir diciptakan oleh penduduk dunia dalam, maka sihir itu akan dalam pula atau kuat. Begitu juga dengan penduduk dunia dangkal, maka sihir yang mereka ciptakan juga dangkal atau lemah. Namun untuk sihir-sihir Anos hampir semuanya mencapai jurang kedalaman, apalagi Aegilgron Angdroa. Bagi Anos, mata yang dimiliki Raja Iblis pertama sama dengan mata iblisnya, jadi mereka berdua sama-sama bisa mengintip jurang dunia dan menciptakan sihir yang sama konsepnya. Menurut Anos, jurang kedalaman sihir setiap dunia itu sama, jadi siapapun yang bisa mengintip jurang dunia, maka mereka bisa menciptakan sihir yang sudah ada di jurang kedalaman sihir. Walaupun tidak mudah untuk menciptakan sihir yang benar-benar sama konsepnya. Jadi sihir juga mempunyai jurang kedalaman guys. Anos juga teringat kembali tentang perkataan Quastria yang menyebut Mama Anos sebagai putri bencana. Dan akar Quastria lumayan mirip dengan akar Anos. Jadi mungkin saja Mama Anos awalnya adalah penduduk dunia Evezenio yang terhubung dengan Raja Iblis pertama. Lalu akar Mama Anos melintasi dunia sampai akhirnya bereinkarnasi di dunia Militia dan melahirkan Anos. Makanya Anos bisa menciptakan sihir yang sama dengan Raja Iblis pertama Amura. Karena mereka terhubung atau mungkin saja Anos memang keturunannya. Itu menurut Anos dan baru menduganya guys. Walaupun sangat tidak mungkin ada akar yang bisa melawan arus di Laut Perak karena dunia Militia berada di lapisan dangkal, sedangkan Evezenio berada di jurang kedalaman. Harusnya kalau ada akar yang melintasi dunia dan bereinkarnasi itu dari dangkal ke dalam, seperti kasusnya Elenesia dan Varys Noir. Tapi menurut Anos, akar mamanya bisa saja melawan hukum itu, seperti halnya akarnya sendiri yang selalu menjungkir balikan tatanan atau hukum. Hanya itu penjelasan yang paling masuk akal bagi Anos. Setelah itu mereka bertiga keluar menuju Taman Akademi Pablo Hitara karena ayah dan mama Anos membuka toko dan berjualan kue di sana. Toko mereka juga kelihatannya sangat ramai dan banyak siswa dari dunia lain pada membeli kue sambil duduk di sana. Mungkin kue mama Anos memang sangat enak guys, karena dibuat dengan bumbu cintanya. Anos menanyakan pada mamanya kenapa repot-repot membuka toko padahal mending istirahat saja atau menikmati lingkungan Pablo Hitara. Mama Anos bilang merasa kasihan pada siswa yang sedang belajar di Akademi Pablo Hitara karena tidak ada toko makanan di akademi itu. Kalaupun ada itu sangat jauh atau di kotanya. Jadi Mama Anos tidak mau melihat para siswa sampai kelaparan. Para murid Maugaquin pun terlihat membantu Mama Anos dalam menyiapkan kue. Di tempat itu juga ada Varys Noir yang sedang menunggu Sasha dan Misa. Varys bilang ingin melukis sosok Sasha dan Misa Necron di kanvasnya karena Varys masih terkejut kalau ada keindahan di balik dewa kehancuran yang sangat mengerikan. Dan Varys juga sangat mengagumi sosok dewa pencipta Militia atau Misa. Soalnya Varys juga penyihir kreativitas yang sangat menghargai penciptaan. Sasha terlihat malu-malu saat dilukis oleh Varys karena Varys terus memandanginya dan terus mengucapkan keindahan yang membuat Sasha malu. Kalau Misa sih cuek aja. Rey dan Misanya juga terlihat baru saja kembali dari latihannya. Rey terlihat sangat giat dalam melatih tubuhnya untuk membiasakan diri mengendalikan kekuatan Evans Mana saat ini. Walaupun akarnya masih belum kuat dan hancur satu demi satu, tapi akar Rey akan terus pulih kembali. Sedangkan di atas Pablo Hitara ada dua orang yang sedang membagikan brosur sambil berteriak kegirangan, bersama dengan macan kecil Mighty Land.
Dia adalah Naya dan Eldemet yang terus membagikan brosur yang isinya adalah kemenangan mutlak Mauga Queen dalam mengalahkan dunia Balandias. Eldemet dan Naya juga mengenalkan dewa utama Mytilen yang sudah Anos rubah menjadi macan kecil yang imut. Berita itu cukup gempar di Babel Hitara. Di mana-mana mereka berdua emang asik dengan kesenangannya sendiri. Tak lama kemudian, Oturu mengajak Anos untuk memasuki auditorium di Babel Hitara dan menjelaskan tingkatannya. Jadi auditorium atau tempat latihan sihir di Akademi Babel Hitara juga dibagi untuk dunia dangkal, menengah, dan dalam. Saat ini dunia Militia menempati peringkat 18 di hierarki Laut Perak setelah mengalahkan dunia Balandias. Tapi posisi dunia Militia tetap berada di lapisan 0 karena Anos tak mau mengambil embun api dari dunia Balandias. Sebelumnya saat Anos baru bergabung dunianya berada di peringkat 100 lebih, tapi setelah mengalahkan dunia Balandias langsung naik ke peringkat 18. Anos bertanya pada Oturu, kenapa bisa secepat itu hanya mengalahkan satu dunia? Oturu bilang kalau dunia Balandias memang berada di peringkat yang lumayan atas, tapi nggak tahu berapa guys. Mungkin peringkat 20-an. Namun ada hal lain yang membuat dunia Militia menjadi peringkat 18, yaitu adanya dua dewa utama di dunia itu, yaitu Equus dan Mytilen. Dua dewa utama itu sekarang ada dalam kendali Anos walaupun kekuatan mereka sudah lemah, tapi mereka tetaplah dewa utama. Dan dunia yang berada di peringkat 10 besar memang kebanyakan memiliki lebih dari satu dewa utama dan itu mempengaruhi hierarki mereka di Laut Perak. Jadi karena sekarang Mauga Queen berada di peringkat 18, maka tempat belajar mereka juga ditempatkan di auditorium dalam bersama Akademi Dunia Dalam lainnya. Tentu saja ciri-ciri yang mereka pelajari juga setara dengan dunia dalam. Para perwakilan dunia juga akan saling mengisi pelajaran atau menjadi guru mereka untuk saling mengenalkan ciri-ciri dari dunia mereka dan mempelajarinya bersama. Saat itu Anos Cahescano terus sampai di ruang tengah Babel Hitara dan terdapat 4 pilar besar penyangga. Dan dari situlah mereka bisa memasuki auditorium dangkal tengah atau dalam menggunakan sihir teleport seperti Gatom. Lalu Oturu memindahkan mereka ke auditorium dalam dan ruangan itu sangat besar. Di tengah ruangan juga terdapat benda berbentuk payung super besar untuk mempraktekkan sihir mereka. Lalu Oturu mengenalkan Mauga Queen pada Akademi Dunia Dalam lainnya yang sama-sama belajar di auditorium dalam. Berbeda dengan perkumpulan yang sebelumnya terdapat Kartinas guys. Kalau akademi yang di tempat ini dunianya lebih dalam lagi. Hampir dari mereka semua menduduki peringkat 1-10 atau 20 di hierarki Laut Perak. Secara mengejutkan, Quastria Artenon juga ada di ruangan itu. Dirinya bilang kebetulan Evezinio memang ada jadwal mengajar di hari itu, dan Quastria sebagai perwakilannya. Tapi bukan berarti dia kepala dunianya guys. Saat itu banyak dari perwakilan dunia dan para muridnya tidak menerima kalau Mauga Queen ditempatkan di auditorium dalam bersama mereka. Karena Mauga Queen masih di lapisan dangkal, walaupun Oturu sudah menjelaskan semuanya. Apalagi Mauga Queen belum lama bergabung dan mereka sudah lama bergabung atau berusaha sampai di tingkatan itu. Tapi Mauga Queen dengan singkatnya bisa ditempatkan bersama mereka. Di tengah kegaduhan itu, Quastria memberikan solusi pada mereka agar bisa menerima Mauga Queen, yaitu menantang kepala Mauga Queen adu sihir atau membedah sihir. Jadi Anos ditantang untuk bisa membedah atau membongkar sihir dari dunia dalam. Sekali melihatnya, Anos harus bisa membedah konsep dari sihir itu. Tentu saja mereka akan menjelaskannya dengan detail agar Anos mampu membedahnya. Walaupun mereka terbilang rusuh, tapi mereka tetap mengikuti aturan Babel Hitara atau bertindak adil. Soalnya kalau tidak, Oturu pasti akan menghukum mereka. Jadi akan ada 3 perwakilan akademi atau kepala dunia yang akan memperlihatkan sihir kedalaman mereka pada Anos, sedangkan Anos harus membongkar rahasia sihir itu. Dan 1 perwakilan dunia yang akan membongkar sihir Anos. Jika Anos berhasil membongkar sihir dari 3 perwakilan dunia, maka 1 dari perwakilan dunia harus bisa membongkar 2 sihir yang Anos tunjukkan. Berarti ada 4 perwakilan dunia yang akan menantang Anos. Jika Anos tidak mampu melakukannya, maka Mauga Queen akan ditempatkan di auditorium dangkal atau menengah. Oturu pun menyetujui usulan mereka semua. Kelima dunia yang akan berpartisipasi adalah dunia debu Parisville, dunia kitab suci Belmas, dunia pikiran Donerdo, dunia Evezinio Quastria, dan dunia Militia Anos Voldigoth. 3 dari mereka akan menunjukkan sihirnya pada Anos, yaitu Vil, Belmas, dan Donerdo. Sedangkan Quastria dipercaya mereka untuk membongkar sihir Anos. Sihir-sihir mereka sangat rumit guys, jadi gue persingkat aja. Bahkan salah satunya adalah sihir menggandakan diri sampai 100, dan 100 tubuh itu bisa mempunyai pemikiran dan tindakan yang berbeda karena penggunanya menggunakan pikiran paralel.
Ada juga sihir yang bisa membuat tatanan sekaligus kekuatan dewa di dunia itu meningkat sangat drastis. Namun dengan mudahnya Anos bisa membedah semua sihir mereka, bahkan Anos bisa menggunakannya dengan kekuatan yang lebih dari mereka. Menurut Anos, sihir-sihir dari dunia mereka masih belum rumit, dan lebih rumit sihir milik Ronculus sebelumnya, seperti Ryan dan Niritsu Kagetsu. Sudah pasti mereka semua shock, karena sihir yang menjadi andalan di dunia mereka malah dibedah dengan mudahnya dan malah ditirukan di level yang berbeda. Kalau soal kedalaman dan konsep sihir, Anos memang jagonya guys, dan sangat beragam. Kalau kalian pengen lihat detailnya, kalian bisa cek di situs maugakuin.fandom.com. Di situ dijelaskan dengan detail sihir-sihir milik Anos. Oh ya, sebelum mereka berlima melakukan tantangan sihir, Oturu sudah membuat dunia 3 sisi di tempat itu, agar sihir hebat yang mereka keluarkan tidak mempengaruhi area sekitar. Oturu membuat dunia 3 sisi menggunakan payung ajaib yang ada di tengah ruangan itu, jadi para siswa tetap bisa melihatnya. Namun sebenarnya mereka berlima berada di ruang atau dimensi yang berbeda dengan orang-orang di ruangan itu. Konsepnya sama kayak pas bisa membuatkan dunia kecil untuk pertarungan Anos dan Equus. Dunia yang dilapisi dunia lagi dan lagi. Karena Anos berhasil membedah sihir mereka bertiga, maka giliran Quastria yang harus membongkar sihir Anos. Dan inilah momen yang Anos tunggu sejak masuk ke ruangan itu dan melihat Quastria Arteno di ruangan itu. Tidak mungkin seorang Anos akan membiarkan begitu saja orang yang sudah mengincar mamanya. Di sini Anos menunjukkan sihir Aegilgron Angdroa sampai memunculkan apinya di dunia 3 sisi. Jelas mereka sangat terkejut karena mereka mengenali sihir itu sebagai sihir penghancur milik Raja Iblis pertama Amura, yang diturunkan ke Raja Iblis selanjutnya sampai ke Raja Iblis saat ini, Zinnia Sivahel, yang menjadi keturunan ke-6 dari Amura. Tapi ternyata Quastria juga bisa menggunakan Aegilgron Angdroa yang sama dengan Anos, walaupun Anos memang sudah menduganya. Mereka berdua pun melepaskan apinya bersamaan hingga berbenturan dan menghancurkan dunia 3 sisi yang Oturu buat. Bahkan bagian tubuh Phil, Belmas, dan Donardo sampai terbakar menjadi abu, tapi Anos menariknya kembali. Karena api itu memang tidak bisa dipadamkan oleh mereka. Quastria semakin sombong karena bisa menggunakan sihir itu. Dia pun semakin memanas-manasi Anos untuk menggunakan sihir lainnya yang bisa membuat Quastria kerepotan. Di sini Quastria bilang kalau serangan atau sihir Anos mampu melukai Quastria tanpa melukai orang yang ada di sekitarnya, maka Quastria akan memberitahu hal yang sangat penting bagi Anos. Tapi Quastria juga akan menciptakan pelindung terkuatnya. Mungkin Quastria paham kalau sihir atau serangan Anos cenderung penghancur atau damage area. Anos selalu mengajak Quastria untuk membuat kontrak agar dia menepati omongannya. Anos meminta Quastria untuk menceritakan apa itu Putri Bencana jika nanti Quastria kalah. Mereka pun menyetujui kontrak Zack yang dibuat Anos. Setelah itu Anos bilang pada Sasha kalau dia akan meminjam kekuatannya. Partikel hitam mulai terwujud di depan Anos hingga membentuk pedang Venus Donoa dan Anos hanya mengayunkannya pada bayangan Quastria. Sedangkan Quastria sudah siap menerima dengan pertahanan terkuatnya. Awalnya Quastria mengira kalau serangan itu bukan apa-apa baginya. Hingga Quastria malah menangkapnya dan mencoba melihat kedalamannya. Tapi lama-kelamaan serangan itu malah mulai menghancurkan akar Quastria walaupun Anos langsung menahan serangan itu dan membiarkan Quastria kesakitan. Jika Anos melepaskan serangan itu atau tidak menahannya lagi, akar Quastria akan dihancurkan karena kekuatan Venus Donoa. Di saat itulah Anos meminta Quastria untuk menepati janjinya. Saat itu Quastria yang sudah merangkak kesakitan malah bilang kalau lepaskan saja serangan itu agar akarnya hancur dan mati. Namun Anos bilang tidak tertarik dengan hidup Quastria. Lalu Quastria mencoba melawan kontrak Zack yang Anos buat agar dirinya mati dan Anos tidak akan tahu apa itu Putri Bencana. Perlahan tubuh dan akar Quastria mulai hancur dan dirinya menganggap itu kemenangannya karena Anos tidak akan mendapat apa-apa darinya. Tapi setelah hancur sepenuhnya, Quastria malah muncul seperti sebelumnya atau di posisi dan di situasi yang sama. Quastria sangat kaget kenapa dirinya tidak jadi mati. Anos bilang selama ada seseorang yang sudah membuat kontrak dengannya dan belum memenuhi kontrak itu, maka dia tidak akan bisa mati atau tetap di kondisi yang sama. Ngeri tuh kalau membuat janji sama Anos, mau mati pun gak bisa. Saat itu Quastria sudah terlihat putus asa dan tidak ada pilihan selain memenuhi janjinya, atau dirinya akan mengalami kematian yang tidak ada batasnya. Anos itu sering terlihat kejam kalau ada yang menyakiti mamanya ya guys, dan brutal juga. Quastria lalu mengatakan kalau di kedalaman yang dalam semua bencana melebur dan bercampur menjadi satu dan disebut sebagai malapetaka kehancuran. Mungkin yang dia maksud adalah kedalaman di Laut Perak yang sangat dalam guys, atau sama dengan pusaran bencana yang coba dihentikan oleh dua raja.
Bahkan Quastria belum pernah mencapainya, karena jika mendekati kedalaman bencana apapun akan dihancurkan. Dan satu-satunya orang yang terhubung dengan jurang bencana itu adalah Luna, Artenon, atau Mama Anos. Walaupun Anos menggunakan matanya untuk melihat kedalaman akar mamanya, tapi Anos tidak melihat ada hal yang mencurigakan. Jadi Anos bertanya, apa yang menghubungkannya dengan jurang bencana? Quastria menjawab kalau itu adalah rahim Luna Artenon. Dan secara tidak langsung, Luna yang telah melahirkan singa penghancur Artenon di kehidupan sebelumnya. Walaupun saat ini Luna Artenon sudah menjadi orang yang benar-benar berbeda layaknya manusia biasa, tapi jurang bencana tetap terhubung dengan rahimnya. Makanya Balsier sebelumnya mengira kalau Anos adalah salah satu dari singa Artenon karena dilahirkan dari rahim yang sama. Cuma bedanya kalau Anos itu dibuat dengan cara uwunya Celis dan Luna guys. Kalau para singa Artenon itu enggak. Dengan menjelaskan itu, Quastria sudah menepati janjinya, tapi saat itu Anos malah terbawa emosinya dan menanyakan lebih pada Quastria. Anos menanyakan lagi kenapa singa Artenon mengincar Luna. Tentu saja Quastria tidak mau menjawabnya karena itu sudah di luar kontraknya. Anos yang terbawa emosi malah menancapkan Venus Donoa di dada Quastria dan memintanya untuk menjelaskannya lagi. Tapi untung saja Balsier dan ketua Balandias yang disebut Raja Suci tiba di tempat itu dan langsung menghentikan Anos dan memintanya untuk menyudahinya. Anos melirik Quastria yang masih kesakitan dan bilang, kenapa aku harus menghentikan ini? Awalnya Anos tidak mau dihentikan karena itu sudah berhubungan dengan hidup mamanya, tapi Raja Suci dan Oturu menenangkannya hingga Anos melepaskan Quastria. Kalau tidak ada Oturu, mungkin Anos tidak akan memperdulikan mereka. Karena Oturu memang sangat baik dan bersikap netral dan Anos juga menghargainya. Setelah itu Raja Suci mengenalkan dirinya sebagai Lebrahat dan meminta maaf pada Anos atas apa yang telah dilakukan Balserundo kepada dunia Militia. Salah satu dari kepala dunia menanyakan kenapa Raja Suci datang ke auditorium dalam padahal hari itu tidak ada jadwal. Raja Suci menjawab kalau salah satu dari Akademi 6 Suci telah dihancurkan. Tepatnya adalah dunia mimpi yang berada di peringkat 6 besar. Jadi dunia yang ada di peringkat 6 besar diberi gelar Akademi 6 Suci guys. Dan salah satu dunia itu telah lenyap. Jadi ada orang yang telah melenyapkan satu alam semesta beserta semua isinya. Lalu Oturu mengeceknya melalui sistem 40 Hitara dan memang benar dunia mimpi sudah lenyap tak tersisa. Namanya memang dunia mimpi guys, tapi bukan dunia di dalam mimpi. Setelah itu Raja Suci menampilkan gambar saat-saat di mana dunia mimpi lenyap. Sebelum hancur, dunia itu terlihat tenang sampai ada api yang mulai berkobar dan membakar semuanya menjadi abu. Beserta semua isinya atau orang, dewa, dan semua alam sekaligus planet-planet yang ada di dalamnya. Dan bisa dikonfirmasi kalau sihir yang digunakan untuk melenyapkan dunia mimpi adalah api Egiliron Angdroa. Setelah itu Oturu berniat mengadakan pertemuan Akademi 6 Suci dan menghubungi 5 kepala dunia yang tergabung di dalamnya. Oturu dan Raja Suci juga meminta Anos untuk ikut karena Anos adalah salah satu orang yang bisa menggunakan sihir itu. Anos pun menurutinya. Singkat cerita, Anos, Misa, Oturu, Balsier, Raja Suci, dan Quastria pindah ke ruang pengadilan 6 Suci untuk membahas masalah tersebut sambil menunggu kepala dunia atau perwakilan dunia lain. Berarti di ruangan itu sudah ada Raja Suci sebagai kepala dunia Hivolia dan Quastria sebagai perwakilan dunia Evezenio. Dan tinggal menunggu 3 perwakilan dunia lainnya. Karena satu dunia dari 6 Suci sudah lenyap atau dunia mimpi. Jadi ceritanya mereka akan melakukan pengadilan apakah Anos dan dunia Militia akan ditahan sementara dan dicurigai atau tidak ada hubungannya sama sekali. Soalnya para dunia lainnya yang tergabung dalam 40 Hitara belum bisa mempercayai Anos. Dan kebetulan Anos adalah salah satu orang yang bisa menggunakan Egiliron Angdroa. Saat itu Bellamy dan Gaia Ambret sudah datang. Gaia Ambret adalah pelayan Elanesia yang pernah menemui Sasha dan Misa di bumi dan dirinya diminta mewakili dunia Elanesia. Dia juga membawa pesan kalau kepala dunia Elanesia akan mengikuti keputusan apapun di pengadilan itu. Sedangkan Bellamy adalah wanita tua yang menjadi kepala dunia Pandai Besi. Dan di waktu mudanya dialah yang menempa pedang Evans Mana guys. Hanya tinggal satu kepala dunia yang belum datang yaitu Parrington dari dunia humanoid. Tapi karena terlalu lama menunggu jadi Oturu tetap memilih pengadilan itu. Awalnya Quastria seolah memojokkan Anos sebagai dalang dari lenyapnya dunia mimpi. Namun ternyata kepala dunia lain yang tergabung dalam 6 Suci dari dulu tidak menyukai penduduk Evezenio, apalagi binatang hantu seperti Quastria. Jadi akhirnya malah Quastria yang terpojok di pengadilan itu. Karena ternyata binatang hantu lainnya juga bisa menggunakan sihir Egiliron Angdroa.
Tapi total orang yang bisa menggunakan sihir itu tidak sampai 10 orang, sudah termasuk Raja Iblis Agung Zinnia Sivahel. Mereka menganggap dunia Evezenio terlalu mencurigakan dan apalagi dunia mereka terletak di jurang dunia atau lebih dalam dari dunia dalam pada umumnya. Pokoknya Anos dimintai keterangan tentang sihir itu dengan detail oleh mereka guys. Tapi ternyata dunia yang ada di peringkat 6 besar orangnya bijak-bijak dan bersikap netral kecuali Evezenio. Di waktu yang bersamaan saat pengadilan sedang berlangsung, toko kue Mama Anos diserang oleh orang yang tidak dikenal. Walaupun di sana ada Meo Aegis yang menjaga ayah dan Mama Anos, tapi orang yang menyerang mereka terlalu kuat bagi Meo Aegis. Saat Anos mau menggunakan Gatom ke sana, ternyata sudah ada orang lain yang menolong ayah dan Mama Anos, sampai bisa mengalahkan orang yang menyerang Mama Anos. Namun orang yang menyerang segera melarikan diri. Ternyata orang yang menolong Mama Anos adalah Parrington, kepala dunia humanoid yang baru saja datang. Dan langsung menuju ke ruang pengadilan. Di pengadilan itu Parrington juga percaya pada Anos. Jadi hasil dari pengadilan 6 suci, Anos tidak akan ditahan atau dicurigai sampai menemukan buktinya. Dan mereka akan menemukan dalang di balik lenyapnya dunia mimpi. Karena dari 5 perwakilan dunia ada 4 suara yang mempercayai Anos dan hanya 1 suara yang mencurigai Anos, yaitu Evezenio. Tapi 4 perwakilan dunia lainnya malah tidak bisa mempercayai Evezenio. Terutama Nenek Bellamy dan Parrington guys. Setelah itu mereka pun pergi dan Anos sempat menemui Gae Ambret untuk menyampaikan pesan pada Dewa Pencipta Elanesia kalau putrinya ingin bertemu. Gae Ambret juga bilang akan menyampaikannya pada Elanesia. Setelah itu Anos berjalan bersama dengan Parrington dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolong mamanya. Mereka berdua pun terus mengobrol dengan santai. Parrington juga menceritakan masa lalunya pada Anos seperti layaknya paman dan ponakannya. Dan untuk kelanjutannya tunggu video Mimin berikutnya. Slow guys, biasa di awal volume memang banyak misteri yang cukup membingungkan. Tapi nanti pasti akan jelas kalau sudah mencapai akhir volume. Jadi kita nikmati aja dulu alurnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang pas atau masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.